Ceramah kita pada sore hari ini dengan sama-sama bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah ala toha salatullah ala yasin habibillah tawassalna wa kulli lillah bi ahlil badri ya Allah. Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah, assalamu alayka ya Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Tapi karena kita berada di bulan Muharram, di mana bulan Muharram memiliki keistimewaan di dalamnya. Bulan Muharram adalah bulan pertama dari penanggalan kalender Hijriah. Dan pertanyaannya adalah kenapa bulan Muharram itu memiliki keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata bulan Muharram memiliki nilai sejarah, khususnya peristiwa penting bagi para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan nenek kita, ibu Nabiullah Adam alaihi salam dan Siti Hawa itu diciptakan oleh Allah di bulan Muharram pada hari Jumat. Kemudian Nabiullah Adam alaihi salam diterima taubatnya oleh Allah itu pada tepat 10 Muharram. Nabiullah Ibrahim alaihi salam dibakar oleh Raja Namrud pada 10 Muharram, tetapi Allah selamatkan dari kobaran api. Nabi Musa alaihi salam dikejar oleh Fir'aun bersama dengan tentaranya, tapi Allah selamatkan Nabi Musa tepatnya pada 10 Muharram, berhasil lepas dari kejaran Fir'aun, menembus Laut Merah. Ia berhasil selamat bersama dengan umatnya. Bahkan Nabi Yunus alaihi salam yang dilempar ke laut dan ditelan oleh ikan yang besar namanya ikan Zunnun. 40 hari dalam perut ikan dalam kegelapan. Allah perintahkan ikan itu untuk dimuntahkan Nabi Yunus di pantai, tepatnya pada bulan Muharram, 10 Muharram. Dan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memulai peradaban Islam, menyebarkan Islam ke seluruh dunia melalui peristiwa hijrah di bulan Muharram. Oleh karena itu bulan Muharram ini, ibu-ibu sekalian, adalah bulan yang istimewa dan memiliki keutamaan di dalamnya. Maka apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita hadirkan dalam diri dan kehidupan kita agar hidup kita lebih baik tahun ini daripada tahun kemarin? Sekarang pertanyaannya, mau tidak hidup kita tahun ini lebih baik dari tahun kemarin? Mau? Iya, semangat tuh. Mau? Iya, semangat saya sore ini, masa masih sore tak dodo jadi. Pasti semua orang kalau ditanya siapa yang mau hidupnya lebih baik daripada tahun kemarin, maka jawabannya pasti mau. Kenapa? Karena Imam Ali karamallahu wajhah radhiyallahu anhu pernah berkata,
siapa yang hidupnya tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin, maka dia adalah orang yang beruntung. Tapi siapa yang hidupnya tahun ini lebih sama dengan tahun kemarin, hidupnya sama dengan tahun kemarin, maka dia adalah orang yang merugi. Dan siapa yang hidupnya tahun ini lebih buruk, lebih jelek daripada tahun kemarin, maka dialah orang yang merugi. Bukan hanya merugi, tapi dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang harus kita hadirkan, Ibu? Yang pertama yang kita hadirkan di bulan Muharram ini dalam kesadaran kita, yang pertama adalah sikapnya harus sikap muhasabah. Apa itu muhasabah? Catat baik-baik. Adalah melihat-lihat, mengingat-ingat, ya, mengintrospeksi diri, mengevaluasi diri. Apa-apa yang pernah kita lakukan, kalau ia baik maka kita perbaiki dan tingkatkan. Kalau ia buruk maka kita harus tinggalkan. Karenanya hanya orang-orang yang beriman yang dipanggil oleh Allah untuk senantiasa bermuhasabah, senantiasa mengintrospeksi dirinya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hasr ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang yang beriman. Orang beriman dipanggil, apa perintah Allah? Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah kalian melihat-lihat, mengingat-ingat apa yang engkau lakukan, kebaikan apa yang engkau lakukan hari ini untuk perbaikan hari esok. Kenapa demikian? Allah memerintahkan orang yang beriman untuk senantiasa mengingat-ingat apa yang pernah ia lakukan. Kalau ia kebaikan ia harus lanjutkan, kalau ia keburukan ia harus tinggalkan. Kenapa? Karena kita ini, Ibu, tidak selamanya tinggal di dunia. Orang beriman itu tahu bahwa dunia ini bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Dunia ini bukan tempat untuk mempercantik diri, tapi dunia ini tempat untuk mempercantik amal. Maka sebentar tolong muhasabah. Kenapa kita semua ini manusia biasa? Pasti banyak dosa kita lakukan, kita hasilkan selama 1 tahun. Sadar atau tidak, disengaja atau tidak, besar atau tidak, pasti ada dosa yang kita lakukan. Bukan hanya ibu-ibu, ustadz juga ada dosa. Kenapa? Ada 7 pintu dosa dalam diri kita. Yang pertama, dosa lewat mata. Pergi ke pesta, tujuannya untuk pesta, tujuannya untuk makan, tapi begitu lihat itu kat dokang, pas dilihat dia bilang, wih, kudi-kudi nak tanjana. Tuh, dosa gara-gara Ustadz juga demikian. Berangkat dari Hertasdi menuju ke sini, naik motor, pas di Veterani ada lambung, ternyata cewek, ternyata pahanya kelihatan seksi, maka mata ini melotot. Mulut pintu dosa, ngumpul 2-3 orang di dekat rumah pasti ngerumpi. Betul? Jujur, kenapa? Aku punya istri,
Aku punya mertua, istri dan mertuaku ketemu, betul apa betul? Telinga ini sumber dosa. Kenapa? Terkadang ketika berkumpul 2-3 orang, ada orang yang mengatakan, ini yang dengar langsung menggali, terus. Tangan sumber dosa, kaki sumber dosa. Maka inilah yang harus diintrospeksi menjelang sebelum keluar dari bulan Muharram. Tolong muhasabah, karena banyak dosa-dosa kita, termasuk dosa kepada suami. Maka sebentar ibu, sebentar minta maaf sama suami, termasuk introspeksi diri, minta maaf sama suami. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kan ada yang kenapa Ki Andi lihat dosa kemarin kata daeng, apa itu lu ngerukam mujahidaeng, uang yang kau kasihkan 3 juta 1 bulan sebenarnya cukup daeng, tapi kenapa selalu kau minta? Oh, mohon maaf daeng, biasa ke COD tanpa bilang-bilang ya. Tapi lantaran suami tak, karena dia introspeksi diri juga. Ya pemupuran tongana mumpung bulan Muharram ni. Kenapa kita naik? Sebenarnya bukan gajiku 3 juta. Gajiku setiap bulan 5 juta. 3 juta jiku kasihkan kau. Kenapa bisa? 2 juta ku simpan. Untuk siapa? 500.000 untuk mama. 1 juta 500 di mana? Kebetulan di kompleks sana ada janda pirang. Istighfar, tolong istighfar. Kenapa Bu? Karena kita tidak tahu kapan malaikat mau datang. Betul? Dan alangkah beruntungnya kita kalau di bulan Muharram ini kita berhasil muhasabah, introspeksi diri, lalu Allah ampuni dosa-dosa kita. Itu yang pertama. Sikapnya harus muhasabah. Yang kedua, sikap yang harus kita hadirkan dalam diri kita, dalam kesadaran kita, dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita. Sikap yang kedua adalah hijrah. Mari berhijrah. Yuk kita berhijrah. Hijrah itu apa sih Ustadz? Menurut bahasa, hijrah itu artinya satu, hijrah itu artinya melangkah. Hijrah itu artinya berpindah. Hijrah itu artinya berubah. Hijrah itu artinya meninggalkan. Maka mari berhijrah. Bukan hanya pakaian yang diperbaiki, bukan hijrah secara fashion saja, tapi hijrah secara esensi. Makanya ada 4 bulan haram yang istimewa dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Muharram, 3 bulan berturut-turut: Zulqaidah, Zulhajji, Muharram. Zulqaidah adalah persiapan menghentikan segala kemaksiatan, persiapan untuk melakukan perjalanan. Haji artinya perjalanan. Perjalanan apa? Perjalanan menuju kepada kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang yang pergi haji, bertawaf di Makkah, wukuf di Arafah, melantar jumroh, maka ia merasakan kedekatan dengan Tuhan, kedekatan dengan Allah. Betul? Kemudian setelah berhaji, maka dia melakukan semakin dekat. Bukti kedekatannya menjadi karib. Ya, kata karib inilah turun menjadi kata turunan kurban. Maka orang yang berhaji pada bulan haji kita kurban. Setelah kurban, potong hewan bukan hanya sekedar potong hewan, tapi itu adalah memotong sifat-sifat binatang yang menjauhkan diri kita dari Allah. Orang yang berhaji dia lontar jumroh, dia ada lemparkan sifat-sifat buruknya di sana, sehingga pulang haji dia melekat kebaikan.
karena kebaikan melekat kepada dirinya, namanya bab mabrurun. Al-hajju mabrurun laisa lahu illal jazaa'ul jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasannya yang setimpal kecuali surga. Maka pulang dari sana tiba di tanah air, mesti dia sifatnya semakin baik. Kalau dulunya dia gigil gelam paku jembatan, pulang dari sana pasti senang dia memberi. Kalau dulunya malas membaca Al-Quran, pulang dari sana dia semakin dekat dengan Al-Quran. Begitupun orang yang berkurban, sebelum berkurban dia jauh dari Al-Quran, dia jauh dari Allah. Tapi setelah dia potong sifat-sifat binatang dalam dirinya, maka dia semakin dekat dengan Allah. Karena dia dekat dengan Allah, masuk bulan Muharram, dia bertekad hijrah, berubah. Dia melangkah kepada tempat-tempat yang baik, dia melangkah kepada sifat-sifat yang baik, dia menuju kepada perbuatan-perbuatan yang baik, dia berubah, dia meninggalkan sifat-sifat yang buruk. Namanya hijrah. Maka perhatikan, dengarkan ibu, apa balasannya orang yang berhijrah. Jadi jangan diartikan hijrah itu adalah merantau. Saya mau hijrah deh ke Kalimantan, siapa tahu di sana lebih baik. Kalau dia tidak rubah sifatnya yang ada dalam dirinya, maka meskipun berapa kali dia berpindah, sesungguhnya dia tidak hijrah. Tapi meskipun kita hanya ada di rumah, kita rubah segala apa yang ada dalam diri kita, dalam artian merubah sikap dan perbuatan kita, merubah pola pikir kita, maka ibu sesungguhnya kita telah berhijrah. Maka apa balasannya orang yang berhijrah? Dengarkan dengan iman dalam surah Al-Baqarah ayat 218. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Orang yang berhijrah, orang yang beriman, imannya sungguh-sungguh karena Allah, berubah sungguh-sungguh karena Allah, melakukan kebaikan di jalan Allah karena Allah. Apa janji Allah? Ulaika yarjuna rahmatullah, maka baginya adalah rahmat Allah. Apa itu rahmat? Kasih sayang. Nah, kalau Allah sudah kasih, sudah cintai kita, sudah sayangi kita, insya Allah kehidupan kita dipenuhi dengan kecukupan. Dalam Al-Quran ibu tidak ada ayat mengatakan dan Allah yang memberikan kamu kekayaan. Tidak ada itu. Biar dicari 30 juz, tidak ada. Tapi Allah katakan, akulah yang memberi kalian kecukupan. Jadi jangan minta kaya, mintalah kecukupan. Mau beli HP baru cukup, mau beli emas baru cukup, mau belikan anak-anak motor baru cukup, mau kasih kawin anak-anak cukup, mau beli rumah baru cukup, mobil baru cukup. Ya cukup, yang penting cukup. Kenapa? Banyak belum tentu cukup, banyak belum tentu berkah. Tapi yang cukup, yang berkah sudah pasti banyak. Makanya Bapak Ibu sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, mari kita berhijrah. Karena bulan ini adalah simbol daripada perubahan dan simbol daripada untuk mencapai kejayaan. Maka dua yang harus kita lakukan perubahan. Satu, kita buat target planning, target untuk perbaikan kehidupan dunia kita. Ibu deh, jadi kalau ada yang pedagang, kalau selama 1 tahun yang lalu mungkin keuntungannya ya ratusan juta atau 1 miliaran, ya bisa ditingkatkan. Yang kedua adalah target untuk kehidupan akhirat kita. Kita buat planning, kita buat tujuan, goal setting, apa yang harus dituju.
Kalau selama ini, selama 1 tahun yang lalu tidak pernah tamat baca Al-Quran, maka buat target, insya Allah tahun baru Hijriah ini di tahun 1446, buat target saya harus tamat Al-Quran minimal 1 kali dalam 1 tahun. Tak lewat-lewat kalau dalam 1 tahun tidak tamat. Betul? Betul tidak? Iya, tak lewat-lewat. Artinya kutuh. HP nama misalnya janjang. Tidak bisa baca Quran, betul tidak? Ya, buat target. Kalau selama ini sholatnya selalu tunda-tunda, maka buat target, berjanji dalam diri, inni wajhtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika la wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Bukankah itu yang diucapkan Bu Haji ketika kita mikot, kita bermalam di Musdalifah setelah ambil batu-batu sebelum pergi lontar jumrah? Betul? Itu yang dibaca ketika kita kurban menghadap kiblat, pas dipotong itu hewan, maka yang berkurban disunahkan untuk membaca itu, aku hadapkan wajahku ya Allah, hari ini saya harus bersumpah melepaskan semuanya, semua hidup dan matiku kuserahkan kepadamu ya Allah. Maka berikan target. Insya Allah orang yang demikian ulaika yarjuna rahmat Allah. Allah liputi dia rahmat. Ibu, kita kalau sudah diliputi rahmat Allah, tidak gelisah hati kita mungkin tidak kena insomnia untuk memikirkan bapaknya. Kalau dia pergi, jangan-jangan yang lain tapi lirik. Enggak perlu. Kenapa? Karena rahmat Allah sudah ada. Mata ini tidak bisa awasi suami kita 24 jam, betul? Mata ini tidak bisa awasi anak kita 24 jam. Tapi kalau Allah sudah meliputi rahmat dalam keluarga kita, tidak ada yang bisa ganggu. Betul? Iya. Jadi sikap yang harus kita hadirkan yang kedua adalah hijrah, yaitu berubah. Yuk berubah, yuk berubah. Yuk berubah. Kalau 1 tahun yang lalu datang pengajian di majelis taklim hanya sekedar seremonial saja, hanya sekedar datang duduk menunggu makanan dibagikan, sambil datang sambil dengar tidak dengar ceramah, sambil main HP, maka yuk kita berubah. Kita jadikan majelis taklim itu benar-benar untuk menuju taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sikap yang harus kita hadirkan setelah kita sadar lewat muhasabah, lalu kita bertekad untuk berubah menuju kepada kebaikan, menuju kepada kehidupan yang lebih baik. Maka yang ketiga adalah harus berniat untuk istiqomah. Apa itu istiqomah? Konsisten, berkelanjutan. Jadi kalau baca Quran berkelanjutan, konsisten. Sholat berjamaah konsisten. Sedekah konsisten. Ya, sedekah konsisten. Bukan banyaknya tapi konsisten. Maka perhatikan orang yang konsisten di atas keimanan dan kebaikan. Apa kata Allah? Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang yang beriman yang mengatakan Allah adalah Tuhanku dan konsisten bahwa Allah Tuhannya, kemudian ia beribadah kepada Allah, istiqamah, maka Allah utus malaikatnya mendampingi orang itu. Apa kata malaikat? Apa kata Allah kepada malaikat? Sampaikan kepada hambaku yang istiqomah itu di atas keimanan dan kebaikannya. Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan pernah engkau bersedih dan jangan pernah engkau takut. Kenapa? Karena ia tahu, ia percaya bahwa segala sesuatunya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak risau dengan rezekinya karena
rezeki, dia yakini rezeki itu sudah tertakar, tidak mungkin tertukar. Maka orang yang sudah berubah hatinya, maka dia lepas dari segala bentuk penyakit-penyakit hati, karena dia tahu rezeki itu sudah tertakar, tidak mungkin tertukar. Jadi kalau tetangganya beli kulkas, tidak mungkin dia sibuk beli selimut. Tidak mungkin kalau tetangganya beli mobil, dia sibuk membuat polisi tidur. Ada tahu itu orang tetangganya beli mobil, dia sibuk bikin polisi tidur, padahal lorongnya lorong buntu. Baru polisi tidur yang bikin tinggi-tinggi. Akhirnya apa? Pergi salat subuh, tidak sadar bahwa ada polisi tidur pernah bikin tasanlu sandala nak tarompak. Alay. Ya. Maka orang yang istiqamah balasannya surga. Allah tahabu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah kalian yang engkau berubah kepada kebaikan, kemudian istiqamah di atas kebaikannya. Surga tempatmu. Dan sebelum meninggal dia sudah rasakan bayangan-bayangan surga. Kenapa? Hidupnya dipenuhi dengan kedamaian, ketentraman, kebahagiaan. Bukankah surga itu identik dengan kenikmatan? Betul? Identik dengan kenikmatan. Maka di dunia ini sudah ada bayangannya surga itu. Kalau sudah enak tidur kemudian tidak risau hati damai, bahagia, perasaan banyak uang, sedikit uang tetap sama perasaan itu sudah surga. Tapi kalau masih sering sempit hati maka itu adalah bayangan neraka. Banyak orang masih di dunia sudah tersiksa. Kenapa? Karena ada penyakit hati. Maka mari istiqomah di atas kebaikan. Sampai kapan? Sampai ajal datang menjemput kita, sampai husnul khatimah. Mudah-mudahan kita semua ini menjadi hamba-hamba Allah yang dikuatkan imannya dan terus istiqomah di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu, sebelum saya tutup, tak lupa mumpun kita berada di bulan Muharram, ada amalan yang harus kita perbuat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, tidak ada puasa yang lebih utama setelah bulan Ramadan selain puasa di bulan Muharram. Dan di dalamnya ada namanya puasa Asyura, yaitu 10 Muharram. Jangan lupa ini. Kapan jatuh 10 Muharram? Hari ini 7 Muharram. Besok minggu 8 Muharram. Maka Senin 9 Muharram, Selasa 10 Muharram, Rabu 11 Muharram. Maka jangan gara-gara tradisi yang kita salah pahami sehingga 10 Muharram kita sebutkan serbu Alaska. Apa lang panaboya? Sero. Angapa naman ni sero nakatuang supaya baji kidali ka ni sero. Kung kana tolo, angapa na sero no bali, ngapa na tiyay si kopang. Atau sekali ang eskapato. Betul tidak? Maksudnya itu sebenarnya Rasulullah pernah berkata kepada sahabatnya, ini bulan Muharram, wahai para suami, pergilah, carilah, berikanlah hadiah kepada istrimu yang terbaik di bulan Muharram. Maka
mungkin saja orang tua dan nenek tak dulu karena kebetulan di dalam perjalanan niat doikna pas bulan Muharram amalun jumpa balu sedro-sedro sehingga boleh sedro-sedro karena bulan Muharram. Padahal dianjurkan di bulan Muharram itu masuknya sedekah banyak sedekah terbaik. Maka sebentar pulang sampaikan kepada suamita, alhamdulillah tadi Ustadz bilang sebaik-baik sebaik-baik suami di bulan Muharram sedekah terbaiknya adalah memberikan hadiah terbaik kepada istrinya. Maka dari itu wahai sayangku, wahai beb, wahai daengku, hadiah apa yang engkau berikan aku di bulan Muharram ini? Apakah numaui sayang? Apa ibu menumaui? Maukah diajak jalan-jalan di Sembah Opu? Maka Nabi lagi suaminya, oke, besok kita pergi, bawa kau ke Sembah Opu. Maka dibawalah istrinya ke Sembah Opu dari toko emas A sampai tak putar 3 kali. Setelah itu tidak beli-beli. Nah bilang istrinya, mana Mi? Apa kan kau bilang ajak kan jalan-jalan di Sembah Opu. Jadi ini ku ajak mau jalan-jalan di Sembah Opu, sekedar cuci mata, telan saja air liurmu. Itu. Maka suami yang tahu bahwa bulan Muharram itu adalah bulan dilipat gandakan kebaikan, maka dia bersedekah kepada istri, memberikan hadiah kepada istri. Nah kita di bulan Muharram kepada siapa kita harus bersedekah sebagai sedekah terbaik? Maka ikuti perintah Al-Quran. Wa yas'alunaka maza yunfikun. Kepada siapa saya harus belanjakan harta? Ma'afakutum min khairin walil walidain. Maka sebaik-baiknya yang pertama ibu bersedekah di bulan ini kepada orang tua. Orang tua tak dulu. Alhamdulillah ada rezeki kita sedikit, dikasih orang tua tak. Kalau tidak ada, ya bikin saja makanan. Makanya ada tradisi pas 10 Muharram bikin bubur. 10 Asyura bikin bubur. Kenapa dibilang bubur Asyura? Karena itu orang tua kan dulu kebetulan tidak ada uangnya. Kebetulan itu bubur sedikit modalnya, ada beras ketannya di rumahnya, modalnya cuma ditambah gula, ditambah santan, maka dimasaklah itu jadi bubur, dibagi-bagikan, namanya bubur Asyura. Tiai tradisi. Nah, kalau ada jiwan tengah pada bubur, nasi kuning banyak-banyak. Betul apa betul? Nah, kalau beli ikan 1 basket, 5 basket, baru bagi-bagi di tetangga, banyak jiwan. Tapi orang tua kita bikin bubur, kebetulan tidak ada uangnya. Ini gili, uangnya banyak, bubur apa? Barokbo berapa modalnya? Paling 100.000. Iya, 150 kalau untuk porsi 20 orang. Kok Ustaz tahu saya biasa bikin barokbo? Sebelum saya ke sini saya bikin barokbo. Iya, saya adalah penggemar barokbo. Jadi kalau bikin ke majelis taklim di rumah tak bikin pakai barokbo. Iya, sedikit modalnya tapi banyak yang makan. Betul tidak? Ada lagi lebih murah lagi, tapi lebih mahal kayaknya, kapurung. Nih lebih mahal daripada barokbo nih. Iya. Lebih mahal karena kapurungnya saja mahal. Iya. Masya Allah. Jadi itu maksudnya banyak-banyak sedekah. Itu amalan yang pertama di bulan Muharram ini. Jangan lupa sedekah. Biar sedikit yang penting sedekah. Insya Allah Allah lipat gandakan rezeki kita, lipat gandakan pahalanya. Kemudian siapa yang puasa di bulan ini, bulan Asyura, puasa Asyura, maka dia diampuni dosa-dosanya 1 tahun yang lalu.
dan dipelihara oleh Allah untuk tidak melakukan maksiat, dosa 1 tahun yang akan datang. Maka kata Nabi, bedakan puasa Asyura kita dengan puasa Asyuranya kaum Yahudi, kaumnya Musa alaihissalam. Kalau kaumnya Musa dia berpuasa pas 10 Muharram, maka kita tambahkan puasa Tasu'a namanya. Ya, Tasu'a, ya, Tasu'a, puasa Tasu'a, puasa di 9 Muharram, kemudian 10 Muharram, 11 Muharram. Jadi 1 hari sebelumnya atau 1 hari juga setelahnya. Jadi minimal 2 hari, paling bagus komplit 3 hari. 9 Muharram, 10 Muharram, 11 Muharram. Jatuh pada hari apa Ustaz? Hari Senin, Selasa, Rabu. Ingat, Senin, Selasa, Rabu, jangan lupa, jangan banyak aktivitas sambil puasa. Di situ waktunya untuk